Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data yang terdiri dari modus, median, dan min. Yuk, mari kita mulai. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, mari kita mengenal apa itu statistika dan data. Statistika merupakan ilmu yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data yang dilakukan. Sedangkan data merupakan suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Nah, data sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Berdasarkan simbol-simbol angka tersebut, perhitungan secara kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum dalam suatu parameter. Contohnya adalah data jumlah siswa, data penjualan di sebuah toko, dan data tinggi badan siswa di dalam kelas. Jenis data yang kedua adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah informasi yang bentuknya kalimat verbal atau yang berhubungan dengan kategori yang berupa kata-kata atau deskripsi. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Contohnya adalah deskripsi suatu daerah, biografi narasumber, dan sejarah berdirinya perusahaan. Terdapat banyak cara penyajian data untuk memvisualisasikan hasilnya kepada pembaca agar mudah dipahami. Berikut merupakan cara-cara penyajian data yang umum digunakan. Yang pertama adalah menggunakan tabel frekuensi, yang kedua menggunakan diagram garis, yang ketiga menggunakan diagram batang, yang keempat menggunakan diagram lingkaran, dan yang terakhir adalah piktogram. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke materi intinya. Secara umum, ukuran pemusatan data terbagi menjadi 3, yaitu modus, median, dan min. Nah, untuk lebih jelasnya, apa yang dimaksud dengan modus, median, dan min? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu modus. Modus adalah data atau nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi yang terbesar. Modus biasanya dilambangkan dengan mode. Coba kita lihat, di sebelah kanan kita terdapat data tabel berat badan siswa. Nah, jika kita artikan, berarti terdapat 4 anak yang memiliki berat badan 35 kg, 6 anak yang memiliki berat badan 36 kg, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, manakah data yang paling sering muncul? Nah, jika kita akan mencari data yang paling sering muncul, berarti sama saja dengan kita mencari modus dari data tersebut. Nah, dengan mencari modusnya, berarti kita harus memperhatikan jumlah siswanya atau frekuensinya. Data manakah yang memiliki frekuensi terbesar atau terbanyak? Oh, ternyata frekuensi terbesarnya adalah 6. Nah, maka jawabannya adalah data yang paling sering muncul adalah 36 kg dengan datanya sebanyak 6 kali. Nah, mari kita coba contoh soal yang lain. Berikut merupakan data hasil ulangan matematika siswa kelas 5 SD Paninggalan Utara 1 yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Modus dari data tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, data berikut masih dalam bentuk diagram batang. Agar mudah membacanya, kita bisa ubah data tersebut ke dalam bentuk tabel frekuensi seperti berikut. Nah, sekarang perhatikan. Kita akan mencari modus dari data hasil ulangan siswa. Maka dari itu, kita harus memperhatikan jumlah atau frekuensi dari datanya. Manakah yang memiliki frekuensi terbanyak atau terbesar? Oh, frekuensi terbanyaknya adalah 10, yaitu nilai 80.
Maka 80 menjadi modus dari data berikut dengan frekuensi sebanyak 10. Nah, mari kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Dalam mencari median, data yang digunakan harus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, rumus median terbagi menjadi dua, yaitu untuk data yang berjumlah ganjil dan data yang berjumlah genap. Untuk rumus median data ganjil adalah ME sama dengan XN plus 1 per 2. Dan untuk rumus median data genap adalah ME XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 per 2. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Hasil ulangan matematika 20 anak kelas 6 adalah sebagai berikut. Apabila data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka nilai tengah dari data tersebut adalah titik-titik. Nah, pertanyaan di sini adalah nilai tengah. Maka kita akan mencari median dari data tersebut. Untuk mencari median, kita perlu mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, sehingga diperoleh sebagai berikut. Nah, ternyata jumlah data yang telah diurutkan sebanyak 20. Artinya data tersebut berjumlah genap. Sehingga kita menggunakan rumus median data genap, yaitu ME sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 per 2. Kemudian kita substitusikan N ke dalam rumus sebagai berikut. Nah, diperoleh ME atau median yaitu X10 plus X11 per 2. Maka, substitusikan data yang telah diurutkan ke dalam rumus ini, sehingga diperoleh median sama dengan 8. Oke, sekarang kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Data di atas merupakan data berat badan siswa kelas 4 dalam kilogram. Median dari data di atas adalah titik-titik kilogram. Nah, sama seperti soal sebelumnya, ketika kita akan mencari median, kita perlu mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, sehingga diperoleh urutan sebagai berikut. Nah, ternyata jumlah data yang telah diurutkan sebanyak 17, ya artinya datanya berjumlah ganjil. Sehingga kita perlu menggunakan rumus median data ganjil, yaitu ME sama dengan XN plus 1 per 2. Kemudian kita substitusikan N ke dalam rumus sebagai berikut. ME sama dengan X17 plus 1 per 2. Nah, diperoleh ME atau median yaitu X18 per 2 atau ME sama dengan X9. Maka, substitusikan data yang telah diurutkan. Nah, ternyata X9 sama dengan 48. Sehingga median dari data di atas atau data berat badan siswa kelas 4 adalah 48 kg. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu min. Min adalah nilai rata-rata dari suatu data. Min atau rata-rata dilambangkan dengan X bar. Min dapat dihitung untuk jenis data tunggal dan data berkelompok. Untuk rumus data tunggal adalah X bar sama dengan jumlah semua nilai per banyaknya data, atau sigma XI per N, dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk rumus data berkelompok adalah X bar sama dengan jumlah semua nilai per banyaknya data, dengan rumus yaitu sigma FIXI per sigma FI. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Data hasil ulangan bahasa Indonesia Linda sebanyak 4 kali, yaitu 10, 8, 9, dan 6. Nilai rata-rata yang diperoleh Linda adalah titik-titik. Nah, dari soal di atas, diketahui ini merupakan data tunggal. Maka kita menggunakan rumus data tunggal, yaitu
X bar sama dengan sigma XI per N. Nah, dari data di atas diketahui X1 sama dengan 10, X2 sama dengan 8, X3 sama dengan 9, dan X4 sama dengan 6. Dan N atau banyaknya data sebanyak 4. Kemudian kita akan menghitung sigma XI, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4. Dan diperoleh sigma XI sama dengan 33. Nah, sekarang substitusikan sigma XI dan N ke dalam rumus sebagai berikut. X bar sama dengan 33 per 4. X bar sama dengan 8,25. Nah, diperoleh X bar atau rata-rata yaitu 8,25. Sehingga disimpulkan bahwa nilai rata-rata Linda adalah 8,25. Nah, sekarang lanjut ke contoh soal yang kedua. Berikut ini adalah data hasil ulangan matematika kelas 6 SD Budi Mulia yang tersusun dalam tabel frekuensi. Nilai rata-rata dari data tersebut adalah titik-titik. Nah, dari soal diketahui data ini merupakan data kelompok. Maka kita menggunakan rumus data berkelompok yaitu X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Dari soal diketahui X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 6, X3 sama dengan 7, X4 sama dengan 8, X5 sama dengan 9, dan X6 sama dengan 10. Dan FI, F1 sama dengan 4, F2 sama dengan 7, F3 sama dengan 8, F4 sama dengan 10, F5 sama dengan 8, dan F6 sama dengan 3. Kemudian, kita menghitung sigma FI untuk mengetahui jumlah keseluruhan data. Sigma FI sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 ditambah F6 atau 4 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 3 sama dengan 40. Kemudian kita akan menghitung sigma FI XI yaitu F1 X1 ditambah F2 X2 ditambah F3 X3 ditambah F4 X4 ditambah F5 X5 ditambah F6 X6. Nah, seperti ini. Diperoleh sigma FI XI sama dengan 300. Nah, sekarang kita substitusikan sigma FI XI dan sigma FI ke dalam rumus sebagai berikut. X bar sama dengan 300 per 40. X bar sama dengan 7,5. Nah, diperoleh X bar atau rata-rata yaitu 7,5. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai rata-rata data hasil ulangan matematika kelas 6 SD Budi Mulia adalah 7,5. Nah, demikian materi pembahasan tentang ukuran pemusatan data. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.